Oke, saya lanjutkan ke Germas sekarang. Yang 253. Ya, oke. Jadi Germas itu adalah 253, merupakan bagian dari 2.5 bab 2 yang nanti udah pindah ke PPN nanti ya. Jadi Germas ini adalah pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas gitu ya. Sebagai bagian dari intervensi lanjut, jadi PISPK tadi dilakukan intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah kesehatan. Jadi nanti Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Ya kan gitu ya. Jadi Germas itu harus nanti dipikirkan itu merupakan intervensi lanjut, tapi yang menjalankan bukan koordinator program, tapi yang menjalankan adalah masyarakat itu sendiri. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi kalau gitu apa sih Germas itu? Jadi kita baca di pokok pikirannya di 253 ini ya. Jadi di sini di Germas itu adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama itu ya oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemampuan berperilaku sehat, oke, dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu adalah Germas Bapak Ibu, secara umum. Oleh karena itu, kegiatan Germas itu merupakan bagian terintegrasi ya dari intervensi lanjut. Tapi yang melakukan tadi masyarakat sendiri. Jadi Germas itu adalah intervensi lanjut terhadap masalah-masalah kesehatan yang diidentifikasi di dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS ya. Jadi nanti yang dapat dilihat dari perubahan IKS dari tingkat keluarga, wilayah, dan semakin membaik harapannya dengan adanya kegiatan Germas. Jadi kalau gitu Germas ini bertujuan agar masyarakat itu terjaga kesehatannya. Bisa produktif, hidup dalam lingkungan yang bersih, ditandai dengan kegiatan-kegiatan bisa peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan yang oke, pencegahan dan deteksi dini penyakit yang oke, penyediaan pangan yang sehat, percepatan perbaikan gizi, peningkatan perilaku hidup sehat, dan serta peningkatan aktivitas fisik. Sehingga sasaran Germas itu adalah untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu, keluarga, masyarakat, gitu ya, mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari. Itu harapannya. Jadi sekali lagi sasaran untuk masing-masing kegiatan Germas itu ya seluruh lapisan masyarakat itu. Sehingga di sini di 253 ini nanti Puskesmas itu berperan untuk mensukseskan Germas melalui kegiatan pemberdayaan individu dan keluarga yang diukur dengan indeks individu dan keluarga sehat. Jadi nanti pemberdayaan masyarakat diukur dengan terbentuknya UKBM. Wah, posyandu itu kan menjadi indikator utamanya teman-teman di gizi, berapa posyandu yang aktif. Dan nanti penanggung jawab jejaring perlu juga membina UKBM. Jadi nanti sekali lagi pemberdayaan masyarakat itu yang diukur dengan terbentuknya UKBM dan pembangunan wilayah berbabasan kesehatan itu diukur dengan indeks masyarakat sehat atau indeks tatanan sehat. Di berapa sekolah yang tatanan sehatnya sekolah sehat gitu kan, itu sudah menjadi indikator utama teman-teman dari Promkes. Jadi di elemen 253 itu di sini ada ditetapkan sasaran Germas Bapak Ibu. Jadi nanti sasarannya kan seluruh lapisan masyarakat. Berarti nanti ada SK di situ. Dilaksanakan perencanaan pembinaan Germas, dan gitu ya, yang terintegrasi oleh teman-teman di UKM ya. Kemudian dilaksanakan pelaksanaan pembinaan Germas. Pembinaannya nanti bisa lintas program maupun lintas sektor. Kemudian dilakukan pemberdayaan masyarakat, nanti seberapa banyak terbentuk UKBM dan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Itu untuk EP5. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Kita uraikan. Jadi Bapak Ibu yang penting sekarang, Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami itu di sini dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu Germas itu pada prinsipnya kan tadi sasarannya jelas gitu ya. Bagaimana sih masyarakat itu supaya makan buah dan sayur kan gitu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih masyarakat itu supaya mampu melakukan aktivitas fisik kan gitu ya. Bagaimana sih masyarakat supaya tidak merokok kan gitu ya. Ada gerakan-gerakan apa nanti kan gitu ya. Kemudian tidak mengkonsumsi minuman beralkohol kan gitu ya. Oke, menjaga kebersihan lingkungan misalkan. Kemudian nanti misalkan cek pemeriksaan kesehatan secara berkala,
kemudian menggunakan jamban yang sehat. Sehingga nanti teman-teman, berarti nanti masing-masing koordinator pelayanan di UKM, nanti berarti harus ada gerakan masyarakat. Misalkan apa germas, misalkan contoh Bapak Ibu, germas, ada misalkan gerakan untuk berhenti merokok, nanti apa namanya, atau KTR, kawasan desa KTR, ya, atau kampung KTR, itu kan germas bisa. Ini berarti kalau KTR itu pelayan UKM apa ya? Oh berarti ini miliknya Promkes, kan gitu, iya kan? Miliknya Promkes kalau gitu. Indikatornya apa? Berarti terbentuknya desa yang KTR. Targetnya mau berapa? Dan gitu. Wah ini PJ UKM harus paham betul ini nanti. Dan germas itu adalah merupakan intervensi lanjut ya yang akan dilakukan oleh masyarakat. Bukan kita hanya membina nanti. Jadi Bapak Ibu, form ini yang harus diisi oleh masing-masing teman-teman. Germasnya apa lagi? Ya, gerakan masyarakatnya apa lagi? Pos Bindu. Oh, kan gitu. Itu kan gerakan masyarakat juga. Pos Bindu. UKBM kan itu. Pelayanan UKM-nya apa kalau gitu? P2. Indikatornya apa? Kan gitu. Nanti terbentuk berapa? Terbentuk pos bindu di setiap desa. Targetnya berapa? 100%. Wah, gitu. Misalnya gitu ya. Atau apalagi? Germasnya apa? Misalkan remaja peduli kesehatan reproduksi. Dan gitu ya. Germas itu. Bahan UKM-nya miliknya siapa itu? Kesga. Kan gitu. Indikatornya apa? Setiap desa nanti terbentuk adanya remaja peduli kesehatan reproduksi. Targetnya berapa? 100%. Wah, kan gitu ya. Monggo. Nanti setiap itu adalah merupakan dengan melihat data dari IKS itu, sehingga nanti muncul gerakan masyarakat. Dan itu miliknya siapa? Di bawah pelayan UKM. Apa? Jadi nanti tolong dicermati Bapak Ibu, 12 indikator IKS itu kan tadi sudah di breakdown ya. 1 2 miliknya Kesga, nomor 3 kan imunisasi, itu miliknya P2 imunisasi, 45 itu kan akses eksklusif sama monitoring tumbuh kembang ya. Berarti kan miliknya gizi. Nah, berarti nanti germasnya apa? Untuk meningkatkan IKS itu yang akan dilaksanakan masyarakat ya gitu loh. Tapi nanti kan perlu membina ini yang selaku koordinator pelayan di UKM itu. Oke, kalau misalkan tadi ada misalkan gerakan masyarakat terkait dengan KTR, berarti germasnya tadi KTR, pelayan UKM-nya miliknya Promkas. Kegiatannya apa? Berarti ada penyuluhan, ada inisiasi pembentukan desa KTR, gitu. Pelaksana siapa nanti? Pelaksananya berarti PJ UKM dengan desa mana gitu loh ya. Jadi nanti teman-teman nanti bisa dilakukan atau mau jenengan indikator kinerjanya peran UKM yang mendukung germas boleh. Itu kan jadi bagus nanti indikatornya apa. Misalkan supaya tadi ada indikator kinerjanya, misalnya indikator tadi yang baik itu indikator kinerja maupun indikator IKS-nya yang apa, targetnya yang apa, berapa, nanti germasnya apa. Jadi ini bagus kalau 12 indikator itu bisa terlihat di sini. Misalkan tadi kan untuk yang merokok gitu ya. Kemudian lagi misalkan yang terkait dengan ditolongi oleh nakes. Apa germasnya? Gerakan masyarakatnya apa? Itu yang akan dilakukan oleh masyarakat. Apa gerakan? Pertolongan di apa gerakan apa? Misalkan kalau saya pernah menjumpai di puskesmas itu dengan dia karena ada faktor resiko terkait dengan ibu bulin, ibu bersalin, maka dia ada kegiatan-kegiatan petugas di sana ada masyarakat tanggap
persalinan. Wah, masyarakat tangga persalinan. Jadi tidak hanya sekedar suami siap siaga, tapi desa siaga dalam segala hal. Tapi ini spesifik untuk bersalin. Berarti kan indikatornya tadi kan ditolong bulin ditolong oleh nakes di vaskes, kan gitu ya. Targetnya mau berapa? 100 pelayan UKM miliknya kesga apa germasnya namanya. Dan nanti germasnya apa? Itu pelayan miliknya apa? Apa kegiatan yang dilakukan? Di dalam germas itu. Nanti ditulis di sini, kemudian pelaksananya siapa. Ya, germas itu kan bisa mengarah pada makanan, buah, sayur, tidak merokok, aktivitas fisik, tidak mengkonsumsi minum beralkohol, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban, dan seterusnya. Oke ya, silakan nanti Bapak Ibu untuk mengidentifikasi indikator kinerja plan UKM yang mendukung germas. Kemudian juga nanti Bapak Ibu juga bisa identifikasi kegiatan plan UKM yang mendukung germas. Silahkan nanti. Oke. Kemudian yang saya mau bicara yang dari EP 1 sampai 5 gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk membuktikan yang pertama berarti kan ditetapkan sasaran germas. Berarti ada SK penetapan sasaran germas. Jadi nanti kalau sasaran germas kan seluruh lapisan masyarakat tadi ya. Oke, sudah terbentuk. Kemudian nanti dilaksanakan perencanaan pembinaan germas. Kan gitu ya. Berarti nanti diidentifikasi dulu germasnya itu mau apa, ada apa saja. Jadi di sini Bapak Ibu diidentifikasi dulu germasnya. Setelah teridentifikasi, baru nanti dimasukkan di dalam RUK. Karena ini pembinaan germas. Kalau UKBM, nanti berarti masuk di pembinaan yang dilakukan oleh jejaring. Nanti di 23, di 213 Bapak Ibu ya. Gitu kan? Di 123, maaf. Ya di 123 di bab 1. Karena pembinaan jejaring itu kan ada di bab 1. Kan gitu ya. Ada RUK-nya nyusun untuk pembinaan UKBM. Ada pembinaan germas kan gitu. Oke, nanti dibahas ada bukti proses penyusunannya. Jadi disusun perencanaan ada RUK dan ada RPK-nya untuk pembinaan itu. Nanti tersedia bukti proses nyusunnya, ada umannya atau dan atau gaun. Oke, itu di EP1. Kemudian pelaksanaannya ada bukti pembinaan germasnya. Jadi nanti melibatkan lintas program maupun lintas sektor. Gitu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa nanti bukti pembinaan germasnya itu nanti kegiatan-kegiatan itu sudah tertuang di dalam RUK dan RPK-nya. Nanti bagaimana bukti pembinaan germasnya. Jadi nanti akan ketika membina itu nanti bisa melibatkan lintas program. Kalau itu terkait dengan Posbindu misalkan, berarti nanti terkait dengan P2 kan gitu ya. Kalau nanti terkait dengan Posbindu juga bisa nanti juga melibatkan lintas sektor terkait, perangkat desa dan seterusnya. 2253 yang EP4 itu tadi kan dilakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti dilakukan pemberdayaan keluarga, individu untuk mewujudkan germas. Ditandai dengan semakin membaiknya IKS. Berarti nanti ada bukti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berarti bukti-bukti kegiatan pemberdayaan masyarakat itu apa? Jadi ada pos bindu, ada pos yandu lansia, pos yandu balita. Nanti ada yang peduli kesehatan lingkungan dengan kerja bakti seperti ini. Itu kan bukti pemberdayaan, gitu ya. Jadi ada bukti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti tentunya ada LHK itu kalau yang sudah dimasuk di RPK. Kalau tidak kalau itu bentuknya partisipasi dari masyarakat pure berarti nanti ada laporan dan bukti kegiatan yang dilakukan masyarakat itu. Yang di EP terakhir di EP 5 itu adalah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi di sini ada capaian hasil monitoring dan serta hasil evaluasi dan tindak lanjut. Jadi nanti ada data capaian, IKS-nya seperti apa, dievaluasi dan tindak lanjutin, kemudian ada monitoring, dan nanti ada pertemuan juga yang membahas dan mengevaluasi capaian itu. Sehingga nanti sekali lagi Bapak Ibu punya tugas mengidentifikasi germasnya kira-kira apa, dan itu nanti di ruang lingkup pelayan UKM yang mana, dan indikatornya apa, kemudian targetnya mau berapa, setelah nanti terjadi kegiatan-kegiatan dari germas itu seperti apa, dan itu nanti pelaksananya seperti apa. Oke, barangkali itu Bapak Ibu untuk yang baru yang sesi pertama, yang terkait dengan
PIS, PK, dan Germas. Nanti kita lanjutkan terkait dengan program prioritas nasional. Luar biasa nih. Oke, mungkin ada yang perlu diklarifikasi Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Silahkan Bapak Ibu. Terkait dengan PIS, PK, dan Germas. Monggo, saya tunggu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk yang program prioritas nasional. Nggih, monggo Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, monggo bisa langsung. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan di kolom chat Bapak dari Erika. Izin bertanya, untuk data PIS/PK yang pemantauan pertumbuhan, apakah setiap bulan harus diupdate? Mengingat pemantauan pertumbuhan dilakukan setiap bulan. Tetapi juga sudah dijawab dengan Ibu Rince. Ini Bu Rince juga sudah menjawab. Sudah jelas Ibu, untuk kegiatan yang Ibu maksud itu harus diupdate di PKP juga. Jelas bahwa PIS/PK harus ada evaluasi dan intervensi tiap bulannya. Monggo, kalau misalnya menambahkan. Senang saya. Berarti sudah berproses ya Mbak. Oke Mbak Nila, mantap. Penanggung jawab PIS/PK-nya sekarang sinten Bu Mbak Nila? Ibu Rince. Oh Bu Rince, mantap Bu Rince. Silakan komentarnya Bu Rince. Untuk komentar dulu Bu Rince terhadap saya tadi, maaf nih, saya paparkan dulu tadi materi di awal untuk mengawali apa itu pemahaman 2.51, 52, baru nanti saya germaskan gitu. Saya pahamkan. Mungkin Bu Rince ada tanggapan dulu, silakan menyemangati teman-teman terkait dengan PIS/PK. Ini mumpung ketemu semua ini, silakan. Terima kasih Pak Arsono. Di sini teman-teman itu sebagian besar sih untuk sampai saat ini PIS/PK itu memang belum ada intervensi lanjut Pak, intervensi lanjut serta updating data. Dan untuk penyerapan dari kegiatan itu sebenarnya sudah ada Pak, tetapi dalam prosesnya untuk memasukkan dalam aplikasi PIS/PK itu masih minimal sekali gitu. Jadi pada intinya tool-menulnya, jadi dokumentasinya dan pemasukan dalam updating data di aplikasi PIS/PK itu masih kecil sekali. Di PKP itu sendiri sudah jelas Pak Arsono bahwasannya untuk evaluasi PIS/PK itu kita breakdown tiap bulan sehingga jelas nanti untuk intervensinya itu tiap bulan itu sudah jelas ada gitu. Tapi selama ini teman-teman masih belum bisa memahami DO yang ada di PKP tersebut. Begitu Pak Arsono. Terima kasih. Oke. Tapi saya hanya pesan saja kok. Kalau bisa nanti disampaikan betul ya Bu Rince terkait dengan intervensi lanjut. Itu betul-betul merupakan intervensi dari data IKS yang ada, kemudian intervensi lanjut itu juga nanti tertuang di dalam RPK bulanannya, kan gitu ya. Sehingga nanti betul-betul nanti ada LHK, betul, ada laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga nanti untuk dokumen akreditasinya itu nanti tinggal ngambil dokumen saja. Kalau perencanaan sudah ada RUK, RPK. Kalau nanti bukti kegiatannya mana intervensi lanjut sudah tinggal ngambil LHK. Walaupun itu terintegrasi dengan masing-masing koordinator pelayanan maupun pelaksana kegiatan. Jadi nanti kan tidak hanya sekedar saya akan ke desa melakukan kegiatan untuk intervensi lanjut PIS/PK, kan tidak hanya sekedar itu, tapi kan juga kegiatan ini akan dinaungi oleh koordinator pelayanan. Maka dari itu idealnya memang setiap logmin kalau bisa sangat betul Bu, sangat bagus tadi kalau PIS/PK di breakdown setiap bulan sehingga nanti dalam setiap logmin itu nanti ada apa intervensi lanjut yang sudah dilakukan dan mungkin syukur-syukur ada perubahan IKS-nya seperti apa sehingga nanti ada comparing data awal sama data setelah ada intervensi lanjut kan gitu. Wah, tapi ini menjadi tantangan tersendiri ya memang di tingkat puskesmas ya. Apalagi ini kok tambah gawean yang sabrek kan gitu ya. Apalagi loading komputer dengan aplikasi lemot itu yang menjadi keluhan banyak saya ketika berkunjung di puskesmas kan gitu. Oke, mungkin dari teman-teman di puskesmas mungkin saya kepingin dengar suaranya terkait dengan pelaksanaan PIS/PK yang terkait dengan akreditasi. Mungkin yang sudah atau mau ada volunteer ini yang menyampaikan sebelum saya bicara PPN.
Mungkin bisa nunjuk Bu Rince yang mungkin harap hasil monitoring PISPK dari dinas yang mungkin bisa dipaparkan di sini itu dari mana, Bu? Dari puskesmas mana, Bu, yang memungkinkan bisa diceritakan dari pengkajian awal, dari penyusunan tim pembina keluarganya, nanti surveyor, admin, kemudian mengumpulkan data, setelah itu nanti melakukan analisis IKS, menyusun intervensi lanjut, kemudian membandingkan IKS awal dengan setelah dilakukan intervensi lanjut, kemudian di Monep dan Lokmin dibahas, kemudian dievaluasi. Mungkin ada salah satu perwakilan dari puskesmas. Puskesmas mana, Bu Rince? Baiknya. Mungkin dari Puskesmas Pulung, Pak. Monggo, Puskesmas Pulung. Oh iya, Pulung. Mantap. Ya, monggo. Dari Puskesmas Pulung ini, perwakilan luar biasa nih. Yuk, Bapak Ibu dari Puskesmas Pulung, dipersilakan. Kelihatannya ada tadi. Nggih, ada. Pak Harsono, ada dari Dokter Endah, Bu Alifah, sama Bu Sulestari. Monggo. Oh iya, monggo. Wah, mantap ini. Sip. Yuk, monggo Bapak Ibu. Saya tunggu Bapak Ibu komentarnya. Saya Dokter Endah dari Puskesmas Pulung. Nggih, monggo Ibu. Monggo Ibu, Dok. Monggo, suaranya kok nggak dengar ya, Bu? Dokter Endah ya saya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Dengar, Bu. Bagus. Jadi kita sudah melakukan survei awal itu kalau tidak salah tahun 2017. Nah, permasalahan di awal itu adalah ketika kita melakukan entry data, mungkin banyak data yang tidak benar ya waktu pengentriannya, sehingga sampai sekarang pun ketika melakukan intervensi itu masih harus ada kesulitan. Jadi meskipun setiap tahun kita selalu melakukan intervensi karena ada dana dari Kopipo dan sebagainya, dan dana dari mungkin BOK lewat Perkesmas, sebenarnya setiap tahun sudah ada intervensi, Pak. Cuma mungkin tidak bisa menyeluruh itu yang diintervensikan beberapa persen. Nah, saya juga sering konsultasi sama Bu Rince, ini gimana ya Mbak Rince supaya PISPK ini bisa benar-benar terkonek dengan program yang ada. Karena selama ini kita itu sering jalannya sendiri-sendiri, Pak. Mulai dari Kesga, misalnya mungkin gizi dan sebagainya itu, teman-teman lebih sering memakai data PKP, tapi tidak menggunakan data dari PISPK. Itu jadi kita mengkonekkan antara dua itu harus pelan-pelan. Sampai sekarang pun kita masih mencari formula bagaimana caranya supaya bisa connect, karena dari teman program sendiri lah data PISPK itu tidak update, Bu Dokter, dan tidak bisa dipakai untuk sekarang. Jadi harus benar-benar diupdate dulu dan data PISPK harus benar dulu sebelum bisa connect dengan program. Itu yang permasalahan sampai sekarang belum bisa kami pecahkan, dan mungkin memang harus pelan-pelan. Jadi data di PISPK ini harus benar-benar dibenarkan lebih dulu dengan benar, baru bisa jalan connect dengan program yang ada. Jadi teman-teman program itu lebih memilih, mereka itu punya pendataan sendiri yang memang mungkin juga dari teman-teman bidan desa, dari kader yang muncul sebagai data program mereka, tapi data yang di PISPK itu sampai sekarang juga diupdate, tapi belum sejalan dengan data yang di program yang ada. Nah, ini mungkin dari Pak Harsono punya solusi bagaimana ini bisa berjalan dengan benar dan baik gitu loh, Pak. Mungkin itu yang kesulitan sampai sekarang. Dan masih mumet sampai sekarang di PISPK ini. Mungkin itu Pak Harsono. Kalau nyun sewu, Dokter Endah, kalau terkait dengan tim pembina keluarga, kemudian surveyor, admin, sudah dibuat nggak SK-nya? Dulu itu dari awal itu sudah ada ketika kita dulu sudah ya, semoga nggak hilang ya Bu. Nah itu data-datanya pun sebagian sebenarnya dari awal itu sudah dibawa oleh teman-teman yang di desa. Kan sudah 5 tahun ya Pak Harsono, semoga tidak hilang. Nah, ini berarti sudah berubah ya IKS-nya harusnya.
harusnya sudah berubah, tapi perubahannya itu sedikit-sedikit dan masih keluarganya masih banyak yang tidak sehat. Terus teman-teman kemarin mengeluh, dok kalau merokok itu tidak bisa berubah, ya data IKS-nya itu akan sulit berubah karena sebagian besar yang sulit diintervensi itu adalah rokok. Itu juga disandingkan dengan datanya survei PHBS yang punya program, itu juga sulit Pak, karena beda ini definisi. Kalau di punyanya Promkes itu survei PHBS itu adalah merokok tidak di dalam rumah sudah dikatakan keluarga sehat. Tapi kalau IKS itu sekali dia merokok meskipun dia di luar rumah, tapi kalau orang itu merokok dikatakan tetap tidak sehat. Itu yang jadi permasalahan. Ya, sip. Nah, sekarang saya tanya lagi, maaf Dokter Endah, apakah walaupun itu mungkin data belum akurat ya, tetapi kan dari masing-masing hasil IKS itu, data dari IKS itu, misalkan IKS 1, 2, itu kan miliknya Kesga, 3 itu kan miliknya P2 imunisasi, 4, 5 kan miliknya gizi. Apakah itu sudah difahami oleh masing-masing program untuk menyusun intervensi lanjut dengan data dari IKS, kemudian intervensi lanjut itu dihubungkan, dikonekkan dengan dan dituangkan di dalam RPK dari Koordinator Pelayanan Gizi atau Kesga. Seperti itu dok. Apakah sudah seperti itu di Puskesmas Pulung? Untuk pembuatan RUK dan RPK kita memang mengikutkan data dari PISPK juga Pak. Cuma itu belum satu pintu kayaknya. Jadi data dari program PISPK sendiri dan data dari programmer yang asli sendiri. Itu loh yang masih belum jadi. Data PISPK itu sampai sekarang itu belum jadi basic data yang digunakan untuk penyusunan RUK. Itu yang padahal menurut Dr. Endah harusnya jadi basic data. Ya, mungkin tahun 2022 ini akan kita mulai Pak. Jadi siap. Mitati per desa dulu itu bagaimana mengupdate PISPK datanya itu apakah sudah benar atau belum dan sebagainya, itu harus dimulai dari desa per desa kayaknya Pak. Jadi itu bisa ditampilkan juga dalam ketika MMD pun ketika mau menampilkan data PISPK pun kami juga masih ragu-ragu karena ini datanya benar atau data yang tidak benar itu loh Pak. Betul. Iya. Selama ini yang kita sanksi itu karena data PISPK itu bukan data yang benar-benar gitu. Jadi masih data yang harus banyak diperbaiki karena mungkin teman-teman juga kesulitan waktunya untuk mengintervensi. Seperti contohnya mungkin data ibu bersalin itu saja harusnya tiap tahun itu ada perubahan karena memang ibu bersalinnya baru. KB juga harus diupdate tiap tahun, tapi bagaimana jalannya ini teman-teman belum bisa memikirkan sampai ke arah situ. Oke, jadi banyak Bu ya, hal yang harus diperbaiki. Terima kasih Bu. Ini kan merupakan lesson learn ya, gitu loh ya. Pembelajaran yang kita bisa belajar dari kasus ini. Ternyata kalau bayangan Bu Dr. Endah untuk memenuhi ini, kalau gambarannya untuk kebutuhan akreditasi ini kan hanya diminta untuk ada tim pembina keluarganya, kemudian nanti ada admin dan tenaga administrasi surveyornya, kemudian nanti akan mengumpulkan data IKS-nya, kemudian data IKS itu nanti di breakdown, jadi pengumpul data itu tadi Dr. Endah kan harus menunjuk siapa memang sebagai koordinator PISPK-nya. Tapi ini bukan akan melakukan intervensi lanjut dan bukan beliau yang akan menganalisa. Yang menganalisa tetap adalah melibatkan semua koordinator pelayanan dan PJUKM maupun PJUKP-nya. Setelah itu nanti akan melakukan analisa dan menyusun intervensi lanjut. Intervensi lanjut pun ini adalah bersama antara tim pembina keluarga dengan PJUKM beserta koordinator pelayanannya, kemudian di PJUKP. Setelah nanti terbentuk intervensi lanjut, nanti yang menjalankan berarti terintegrasi dengan PJUKM, PJUKP dan koordinator pelayanannya sesuai dengan indikator atau kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian juga setelah melakukan dilaporkan ke tim pembina keluarga, sehingga nanti tim pembina keluarga bisa mengupdate apa intervensi lanjut yang sudah dilakukan. Syukur-syukur nanti bisa menindaklanjuti melihat IKS-nya perubahannya seperti apa dari awal dengan yang setelah dilakukan intervensi lanjut. Adakah contoh seperti itu yang sudah dilakukan Bu di Pulung? Mungkin jadi, program tertentu?
untuk sementara ini yang kami koordinasikan dengan koordinator PISPK adalah kita memenuhi PKP, nggih Pak. Kalau di PKP itu kan minimal 30%, nggih. 30% keluarga sudah dilakukan intervensi dan diupdate datanya dan dilakukan intervensi lanjut. Jadi kita berpatokan pada itu, kita sudah mengumpulkan semua teman-teman di desa. Jadi target teman-teman di desa adalah 30% itu sudah harus diintervensi dan itu yang kami lakukan. Jadi minimal 30% target tahun ini harus tercapai. Itu yang tiap bulannya kita punya target ke masing-masing desa, jadi 30% minimal dari KK itu sudah harus ada tindak lanjut dan intervensi. Jadi kita sebatas itu yang kita sepakati kemarin. Nah, nanti tindak lanjutnya baru kita komunikasikan dengan para pemegang program di Pokja UKM. Oke, Chris. Terakhir Bu, mungkin bisa lesson learn lagi Bu, bisa belajar dari Puskesmas Pulung nih teman-teman semua. Kalau tak tampilkan slide saya lagi, biar ada sebentar. Kalau yang terkait untuk ini Bu, jadi ini kan kita diminta untuk germas ya. Setelah ada kalau IKS intervensi lanjut tadi kan yang melakukan itu kan teman-teman dari koordinator pelayanan di UKM maupun di UKP. Tapi kalau germas ini kan yang adalah partisipasi masyarakat dalam mendukung untuk meningkatkan dari IKS itu. Germas apa Bu? Dan milik pelayanan UKM apa yang sudah bisa jalan di sana dan kegiatannya seperti apa? Nah, mungkin kalau germas ini yang bisa menjawab ini Pak teman saya Mbak Oke, Jessica. silakan Ibu. Mungkin ini lesson learn ini dari Puskesmas Pulung. Monggo. Assalamualaikum. Ji, Bu, monggo. Silahkan Ibu. Kalau saya membantu menjawab, sebenarnya kalau selama ini germas yang sudah diterapkan di Puskesmas kami itu awalnya itu tidak berdasarkan dari IKS sebenarnya Pak, tapi dari masalah kesehatan yang kita temukan bisa dari KP, dari masalah dari hasil SMD, PHBS seperti itu. Jadi memang seperti yang dijelaskan Bu Indah bahwa PISPK hasil IKS itu tidak menjadi salah satu yang jadi dasar inti dari kita melakukan beberapa kegiatan di UKM. Tapi memang ada, tapi tidak menjadi data dasar. Kalau kegiatan-kegiatan germas yang dilakukan sebenarnya cukup banyak yang sudah dilakukan di masyarakat ya. Iya. Mungkin apa Bu? Ya, posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, pemantauan kawasan tanpa rokok. Banyak sih Pak sebenarnya. Banyak ya. Nah, sekarang mulai dari saat ini untuk tidak hanya untuk Pulung ya, maaf ya Bu ya. Dengan Bu Sinten nih, maaf. Jessica. Oh, Bu Jessica nih. Maaf Bu Jessica. Jadi mungkin sekarang harus dikorelasikan adalah misalkan dengan Posbindu itu nanti kan itu merupakan kaitannya dengan P2. Nanti untuk posyandu aktif masuk itu gizi ya. Jadi indikator utamanya untuk gizi. Promkes, indikator utamanya Promkes. Kemudian nanti terkait juga untuk membinanya, itu nanti yang membina adalah penanggung jawab jaringan jejaring. Karena cek jejaring sekarang UKBM itu adalah masuk bagian dari jejaring. Jadi nanti tolong itu sekarang dikaitkan Bu sistemnya supaya nanti bisa maksimal pelaksanaannya ini kan itu ya. Jangan sampai nanti Posbindu itu enggak ada yang membina gitu kan. Yang membina adalah penanggung jawab jaringan dan jejaring. Ada PJ-nya sendiri. Dan gitu. Tapi itu merupakan bagian untuk meningkatkan IKS. Data memang yang ukur data itu PISPK. Tapi yang menjalankan misalkan terkait dengan Posbindu memang itu adalah bidang garapnya dari P2P. Gitu nggak Bu Jessica? Pelaksananya sudah jalan seperti itu ya di Pulung ya? Kalau pelaksanaannya sebenarnya sudah sesuai dengan programmernya masing-masing Bapak. Kalau Posbindu pembinanya juga P2PTM, lalu posyandu lansia ada PJ lansia dari Kesga. Sudah seperti itu sebenarnya. Oke, nanti laporannya tetap sekarang juga diminta untuk jejaring ya Bu ya. PJ jejaring juga harus membina.
Ini yang sesuatu yang baru. Mungkin kan kalau kemarin kan diserahkan hanya di program, sekarang juga PJ Jejaring UKBM merupakan bagian yang harus dibina oleh PJ Jejaring. Kalau Jejaring itu kan UKBM sama yang di luar pelayanan kesehatan yang di luar puskesmas. Oke. Ya, tapi misalnya pembinaan UKBM sendiri itu dilakukan oleh PJ programmernya, koordinator programmernya masing-masing, tapi pelaporannya ke PJ Jejaring ya enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa. Yang penting ada proses pembinaan. Jadi nanti supaya sistem itu jalan gitu ya. Jangan hanya di-keep oleh pemegang program, sementara yang tupoksi yang membina itu ada di pembinaan Jejaring, kok malah nggak membina. Nah, itu yang jadi problem di dalam manajemen puskesmas. Kalau masalah nanti PJ Jejaring itu nanti mengidentifikasi UKBM-nya itu apa saja, tentunya nanti akan ditunjuk siapa pembinanya. Lah, pembinanya otomatis mungkin dari pemegang program nggak apa-apa, tapi pelaporan untuk pembinaan Jejaring adalah nanti untuk PJ Jaringan di Jejaring, sementara yang pelaku yang melakukan pembinaan adalah pemegang programnya, dan juga nanti terkait untuk pemenuhan supaya Germas itu jalan dan meningkatkan IKS yang miliknya juga koordinator pelayanan program. Wah, jadi muter-muter Bu ini ceritanya. Saya mau tanya Pak. Monggo. Di Germas sendiri kan indikatornya itu ada beberapa indikator yang tidak sama dengan IKS. Misalnya di IKS itu ada JKN, tapi di Germas pun tidak ada. Seperti itu. Nah tuh gimana Pak korelasinya antara Germas, kita melaksanakan Germas dengan di IKS tadi, yang di IKS ada tapi di pelaksanaan Germasnya mungkin tidak bisa dilakukan. Oke. Jadi kalau di IKS-nya ada ya Bu, betul. IKS-nya ada, Germasnya nggak ada ya? Ya, jadi kalau IKS-nya ada, di IKS kan ada 12 indikator. Tidak masalah ketika tidak ada Germasnya. Makanya tadi kan ada tabel yang saya tunjukkan lagi tabel saya. Yang ini harus dikerjakan oleh teman-teman di puskesmas. Ini sudah tampak ya Mbak Nila ya, Germas ini, tabel ini. Sudah tampak. Ya, nampak Pak. Nampak. Jadi nanti kan pelayanan UKM ada indikator itu. Pelayanan UKM kan miliknya siapa? Misalnya 1, 2 tadi Kesga. Indikator kalau di Kesga tadi kan yang pertama kan KB untuk peserta KB, dan yang kedua kan Bulin ditolong oleh Nakes di Vaskes gitu ya. Indikator IKS 1, 2 itu. Germasnya apa? Kemudian itu miliknya Kesga. Targetnya mau berapa? Kalau ketika ini kan dibahas, karena Germas itu merupakan tindak lanjut dari IKS yang akan dilakukan oleh masyarakat. Ini bentuk partisipasi masyarakat di dalam memperbaiki IKS. Manakala ada IKS dan tidak ada Germas, tidak masalah. Ya kan? Tidak masalah. Jadi kalau memang ada, itu lebih bagus kan gitu ya. Tapi misalkan IKS 9 lah, misalkan JKN ya kalau nggak salah. JKN itu kan apa bentuk Germasnya? Kan mungkin nggak susah untuk bisa diterapkan gitu. Beda dengan merokok, beda dengan hipertensi, beda dengan TB kan gitu ya. Itu kan sangat mungkin lah. Mungkin kader untuk gebrak TB ya, gerakan memberantas dan atasi TB kan gitu ya. Itu kan bentuk Germas nanti pelayan UKM, atau misalkan Germasnya mungkin terlibat di dalam gerakan-gerakan masyarakat, misalkan ikut organisasi KPSI, komunitas peduli skizofrenia kalau untuk orang gangguan jiwa yang terlantar misalkan. Itu kan bisa juga dilakukan. Pelayan UKM-nya miliknya apa. Jadi tidak semua IKS yang ada 12 indikator itu nanti harus ada Germasnya. Jadi Germas itu kan yang akan menjalankan itu kan masyarakat sendiri. Tapi kita perlu membantu, membentuk, memfasilitasi sehingga sampai terbentuknya UKBM yang merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat atau dalam bentuk gerakan masyarakat. Begitu Bu Jessica. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih tim Puskesmas Pulung yang sudah luar biasa lesson learn hari ini sehingga bisa
memastikan semoga saja nanti puskesmas-puskesmas lain juga bisa memastikan data PISPK itu up to date sehingga benar-benar menjadi landasan atau dasar awal untuk penyusunan RUK maupun RPK, kemudian juga untuk pertemuan-pertemuan logmin itu atau bahkan di pertemuan-pertemuan lainnya itu tidak segan untuk menyampaikan data profil kesehatannya. Seperti tadi disampaikan Dr. Indah kan raconnya rada piye memaparkan data PISPK karena ini datanya itu antara akurat dan tidak akurat kan gitu tadi terpapar gitu ya. Padahal itu data itu sebagai betul-betul sumber data untuk pengambilan keputusan di dalam perencanaan ke depan kan gitu. Oke, mungkin closing statement-nya Bu untuk PISPK dari koordinator sebelum saya lanjutkan ke PPN. Silakan Bu Rince. Terima kasih Pak Har. Pada intinya karena memang PISPK ini sudah masuk di dalam EP akreditasi, maka langkah pertama adalah memang harus kita update dulu ya Pak ya untuk memasukkan dalam aplikasi PISPK karena ada beberapa puskesmas Bapak yang sudah melakukan pendataan awal tapi tidak dimasukkan dalam aplikasi PISPK. Nah ini menjadi kendala bagi teman-teman untuk mencari data sehingga data yang dicari itu adalah tidak valid karena memang seluruh jumlah yang dilakukan pendataan awal itu belum dimasukkan dalam aplikasi PISPK. Harapan kami untuk tahun 2022 ini memang harus total coverage. Memang karena ada beberapa puskesmas yang belum total coverage, Bapak. Sehingga permintaan dari provinsi itu pun begitu juga. Tahun 2022 memang harus total coverage dan data yang ada di PISPK itu bisa valid dan real. Karena ada beberapa yang misalkan saja Bapak ya, ada penderita TB 4 tahun yang lalu itu sampai sekarang pun belum diupdate sehingga penderita TB 4 tahun yang lalu sampai sekarang masih menjadi penderita TB yang seharusnya pengobatannya sudah tuntas. Begitu contoh realnya. Jadi teman-teman monggo semua melakukan updating data dimulai dari sekarang, dimulai dari puskesmas masing-masing. Begitu, terima kasih. Ya, mantap. Ini kalau bareng dengan pemegang yang dikasih kekuasaan untuk mengawal di Dinkes ikut bicara itu jadinya saya lebih mantap, lebih senang gitu loh ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, saya lanjut ke bab 4 sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke, bab 4 adalah saya share screen dulu Bapak Ibu. Mbak Nila nanti tolong saya diingatkan ya kalau sudah jam 12 biar nanti ada break. Oke, ini sudah bisa dilihat bab 4? Bisa terlihat. Oke, ya makasih.